warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna, semuanya, illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kalian sekali-kali mati tentunya menghadap Allah kecuali dalam keadaan berserah diri, yaitu beragama Islam. Karena apa? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah di muka bumi ini hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil petunjuk hidup selain beragama Islam, maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Apakah Bapak Ibu tidak ingin merugi? Halo? Hai. Kalau hai, halo. Apakah Bapak Ibu ingin merugi? Tidak. Ingin beruntung? Maka pegang teguh dalam keadaan beragama Islam. Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, kalau seandainya Engkau mematikan saya dalam keadaan beragama Islam, Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman. Pada saat dimatikan Allah memiliki keimanan yang kuat kepada Allah. Wahtim lana, dan dimatikan dalam keadaan bi husnil khatimah, dalam keadaan akhir hayat yang baik. Amin. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Syukron kasir, terima kasih yang banyak kepada Ustadz Pujiono selaku takmir Masjid Baitus Syifa yang beberapa hari yang lalu mengontak saya untuk mengisi kajian, dan barangkali ya baru kali ini kami mengisi di sini. Kalau sholat sudah pernah pada waktu mengunjungi saudara yang sakit di sini. Dan tentunya semua tidak bisa lepas dari sejarah yang tadi sudah disampaikan, dan sekaligus menjadi wakil rohaniawan di sini yang sangat senior. Siapa tadi, Bapak? Kiai Haji Syamsul Asyhar. Kami sudah bercengkerama lama, bahkan sejak kecil. Beliau dari Ngadiluih, Pak Zainal dari Ngadiluih, rumahnya ayahanda beliau tercinta dengan ibu
dekat rumah kami, barangkali hanya nggak ada 500 meter Pak Jingge, barangkali hanya 100-200 meter saja. Sekeluarga semuanya berdakwah sejak muda. Rumahnya dulu jadi tempat untuk sentral pejuang-pejuang agama yang tergabung dalam PII, Pelajar Islam Indonesia. Ternyata sampai beliau berumur yang tadi berapa tahun Pak Haji? 80? Lebih ya, 82. Masih tetap bersemangat. Semoga sehat terus ya. Amin ya rabbal alamin. Beliau sampai sekarang masih berjuang li kalimatillah. Saya juga cukup lama bercengkerama dengan beliau waktu di Penanggungan sebagai guru. Saya juga pernah mengajar di Semia Muhammadiyah dan cukup lama. Dulu rumah sakit ini ya Allah belum ada, bahkan yang ada adalah panti asuhan di Mojoroto pojok gitu ya. Akhirnya dari 5 karyawan menurut beliau sekarang sudah 500 karyawan karyawati. Masya Allah, luar biasa. Semoga ikhlas Pak Haji ya. Semoga ikhlas semuanya perjuangan kita di pendidikan, di kesehatan, semuanya semoga menjadi amal jariyah kita semua, khususnya Bapak Kiai Haji Syamsul Arsar, dan benar-benar kita doakan beliau tetap sehat dan akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga sangat tersentuh ya kalau melihat logo-logo Muhammadiyah seperti ini. Rasanya hati ini bangga dan berbahagia bahwa organisasi Muhammadiyah eksis di dalam masyarakat. Dan saya juga pesan pada anak saya, khususnya anak laki-laki saya itu, nek berjuang, gak usah ke organisasi mana-mana. Anak saya paling kecil sekarang kerja di Adikarya, di PT Adikarya BUMN Jakarta. Mulai Maret, April, Mei sudah 3 kali gajian ini. Yang Muhammadiyah sudah gak usah kemana-mana. Muhammadiyah itu dalam segala lini kekuatan danamu, pikiranmu, aktivitasmu sudah tertampung di Muhammadiyah. Tidak keliru. Insya Allah akan menjadi jariah di akhirat dan di dunianya juga insya Allah akan sejahtera. Insya Allah atas izin Allah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Pujiono cukup banyak. Pak Samsul juga semuanya Masya Allah. Terus saya ini siapa ini Mas Puji? Karena jatah saya menurut undangan di flyer ya jam 7 sampai jam berapa jam? 7.30 ya, hanya sampai 7.30 berarti 8.30, berarti tinggal 20 menit. Ya, luar biasa ini. Dan semuanya berkualitas, Masya Allah. Jadi apa yang diprogramkan oleh takmir masjid sekaligus kebijakan dari pimpinan Rumah Sakit Muhammadiyah yang kita sangat banggakan. Apa yang dicita-citakan oleh pendahulunya ya Pak Haji Samsul, ojo kalah sampai sama dengan rumah sakit non-muslim baptis. Ternyata bagaimana? Alhamdulillah atas kekuatan dan izin Allah SWT bisa terrealisasi 2024 saja seperti ini. Tidak tahu nanti 2045 tahun emasnya Indonesia. Rumah sakit ini nanti seperti apa Pak Haji Samsul? Ya tentunya Masya Allah. Hari ini saja sudah 100 kali lipat pendiriannya. 5 karyawan menjadi 500. Berarti pelipatannya sudah 100 kali. Masya Allah. Dan ternyata aktivitasnya luar biasa.
Tadi Mas Puji sudah memberitahu aktivitasnya, Masya Allah. Mulai dari harian sampai pekanan, baik internal maupun eksternal. Semuanya dipantau. Tidak mengurangi keikhlasan insya Allah ya. Tetapi meningkatkan motivasi, itu urusan administrasi. Dan beribadah itu kaitannya dengan hablum minallah. Hubungannya kepada Allah SWT. Baik, supaya apa yang kami sampaikan nanti juga bermakna, berarti, dan semuanya jangan sampai tidak ikut. Karena Rasulullah dawuh, kalimatani, ada sebuah kalimat, khafifatani 'alal lisan, sangat ringan di mulut, syakilatani fil mizan, berat sekali timbangannya besok di akhirat pada saat yaumil hisab, saat yaumil mizan, saat kita menghadap Allah SWT. Apa itu? Kalimatani khafifatani 'alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, dicintai oleh Allah dunia akhirat, yaitu zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan aku memujimu ya Allah, ya Gusti. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Il azim, engkaulah yang maha agung. Monggo semuanya sempatkan 3 kali nggih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sampai 1 jam. Enggak ada ya. Barangkali 1 menit. Tapi Masya Allah, jika ditampakkan oleh Allah kepada yang membacanya, tentunya dengan keikhlasan hati, maka Masya Allah, pahalanya luar biasa dan memberatkan terhadap amal kebaikan kita di hadapan Allah. Amalkan, ya, amalkan. Nanti di rumah cari di Google juga gampang, langsung keluar. Rasulullah itu, ini belum substansi solidaritas tentang korban, ya, belum, sedikit lagi. Bahwa Rasulullah rumahnya, dalamnya pada waktu masih sederhana dulu, antara rumah tinggal dengan masjid itu mepet, ya, jadi bergandeng. Pada saat Rasulullah masuk ke masjid menuju mimbar, istrinya itu, salah satu istrinya ya, itu sedang zikir. Kemudian Rasulullah imami sholat subuh, selesai zikir, kemudian mengangkat tangan berdoa. Kemudian Rasulullah kembali ke dalam rumah. Setelah itu ada berikutnya dalam hadis itu, selesai. Pada saat Rasulullah mau sholat duha, perkiraan sekitar jam berapa sih sholat duha ya? Jam 7, 8, 9 sampai jam 11 misalnya ya. Anggap saja jam setengah 8 ada jam 7. Berarti kalau ba'dal subuh Rasulullah ngimami, anggap saja misalnya saja jam 5, 6, 7, 8, 3 jam. Istrinya masih tetap duduk itu di dalam tempat soft wanita. Sampai Rasulullah menghampirinya.
istriku, kamu sedang apa sih? Sejak pagi tadi saya masuk ke ruang sholat, kamu sudah di situ, sudah duduk di situ. Setelah saya selesai sholat, masuk rumah, balik lagi sholat duha, dan sudah selesai, kamu masih di situ. Yang kamu baca apa sih? Ya kalimah-kalimah yang baik Rasul dalam rangka taqarrub ilallah. Kemudian Rasulullah mengajarkan, mau sih saya ajarkan 3 kalimat yang kalau kamu ulang 3 kali, ya 4 kalimat ya, yang nanti kami bacakan. Kamu ulang 3 kali, maka nilainya itu sebanding atau lebih bagus dari apa yang kamu baca mulai sebelum subuh sampai duha, kurang lebih 3-4 jam. Ya tentunya beliau sebagai istri sangat senang ya. Ya Rasul, matur nuwun, ajari aku subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Berarti 4 ya. Subhanallah. Bareng-bareng. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Bareng-bareng. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. 4 kalimat diulang 3 kali. Nanti minta 3 kali ya. Nanti saya kirim ke Ustaz Pujiono biar dikirim ke jamaah supaya hidup ini menjadi cerdas, amal sedikit tapi luar biasa. Maha suci Allah, aku memujimu sebanyak makhluk yang kau ciptakan. Makhluk ciptaan Allah yang tampak saja bisa ngitung nggak? Nggak mungkin. Apalagi sampai jasad renik dan organik di udara maupun di dalam lautan yang tersembunyi di dalam bumi. Nggak mungkin ya. Terwakili dengan kata-kata subhanallah wa bihamdihi adada khalqih. Ciptaan Allah di jagat raya ini terwakili dengan adada khalqih. Wa ridho nafsih, atas keridoan zat Gusti Allah. Wa zinata arsyih, seluas dari apa yang Allah ciptakan di jagat raya ini. Wa midada kalimati, dan midada kalimati, seluas apa yang dikalimahkan oleh Allah. Al-Quranul Karim sudah masuk di dalamnya 30 juz. Wah, tentunya beruntung dong orang yang dapat ini, dan saya yakin belum semua umat Islam tahu. Dan ini sahih. Nanti dicari, ya. Monggo bareng-bareng 3 kali ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsy
wa midada kalimati. Saya Indonesiakan. Maha suci Allah, aku memujimu sebanyak makhluk yang kau ciptakan, atas ridha zatmu, seberat arsy-Mu, sehingga disana Gusti Allah, seluas kalimatmu. Masya Allah. Bapak Ibu, ikhlas nggih? Ikhlas? Ngaji ini ikhlas? Masya Allah. Jangan karena tadi, karena absen, ya Pak Pujian. Wah ini nek gak absen ini kok kena kondit ya, ya Git? Masih Git dah? Wah ini kena kondit, iso-iso kontraknya nggak dilanjutkan. Wah jangan karena itu ya. Ngaji tadi salah satunya M-nya mengaji nggih Pak Haji Samsul nggih. SPM tadi salah satunya adalah mengaji. Jadi taklim. Nggih, seperti ini. Mengikuti tausiah. Baik. Tambah ilmunya nggih. Yang lagi-lagi sudah pernah zikir seperti itu? Alhamdulillah belum. Berarti Pak Zainal dapat amal jariah dari ilmu yang sedikit tapi amalkan. Soporo segit itu ngamalno seperti itu. Pak Zainal nggak tahu. Tapi memperoleh pahala ilmu atas amal yang dilakukan oleh yang mengikuti. Tidak mengurangi sedikit pun pahala yang mengikuti, dia memperoleh pahala. Maka perbanyaklah amal jariah kita. Termasuk korban itu adalah menumbuhkan solidaritas sosial. Sebelum saya masuk materi, tadi malah Pak Haji Samsul mengatakan, Pak Zainal nanti isi 50 menit, terus ada kesempatan tanya jawab. Terus bunyi nih Pak Haji Samsul. Nanti sudah punya agenda, ini sudah hampir habis ini. Belum masuk substansi nih. Salahin siapa Mas Ustaz? Baik. Kalian kalau ingin berharap semuanya pasti ingin ya. Siapa yang membacanya ba'dal subuh membaca ini, maka kalau dia mati di hari itu sebelum maghrib, surga tempatnya. Kalau dibaca setelah maghrib, intinya mewakili malam, menjelang subuh meninggal, dijamin surganya oleh Allah. Masya Allah. Apa ini? Yaitu Sayyidul Istighfar. Istighfar itu astagfirullah. Istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Istighfar juga itu. Tapi lebih panjang. Lebih panjang lagi. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kepingin panjang lagi? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang disebut Sayyidul Istighfar. Penjuru dari istighfar. Istighfar paling top. Umat Islam penjenengan kita semua yang ngaji hari ini jangan sampai tidak bisa. Harus bisa. Eman-eman kalau enggak nggih. Jaminannya tadi apa? Jika ia mati di siang hari dan tadi waktu ba'dal subuh dibaca, ia akan diberikan surga oleh Allah. Dibaca maghrib mewakili malam hari, ia sebelum subuhnya mati, maka diberikan surga oleh Allah. Baca apa? Sayyidul Istighfar. Nah, nanti di rumah apa sih Sayyidul Istighfar? Guru ngapal Pak Zainal. Dicari di Google lagi, gampang. Sayyidul Istighfar. Nah, gitu nggih. Yuk semuanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana abduka
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Boleh yang bawa HP paling tidak engko ning omah bisa rodok-rodok terekam gitu. Nggih. Suara Pak Jenal insyaallah kaya gembreng diseret. Jadi belakang dengar Bu? Halo. Ibu pojok baju biru pakai kacamata. Halo. Hai dong. Halo. Hai. Hai. Nggih, kudung merah. Sebelahnya kaca. Alhamdulillah. Direkam nggih? Boleh direkam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ada 2 menit Ibu? Nggak ada ya? Tapi Masya Allah, jaminannya Allah kalau you baca pagi dan kamu mati sebelum malam, kuberikan surga untukmu. Namanya tadi apa? Sayyidul istighfar. Istighfar paling agung. Istighfar paling top. Permohonan ampunan kepada Allah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Insya Allah kalau kita mencoba, apalagi Bapak Ibu yang bekerja di Rumah Sakit Ahmad Dahlan ini sambil menunggu pelayanan pasien atau sebagai admin, kan tidak mungkin 28 jam kerja terus, kan enggak ya? Ada waktunya jeda gitu. Jangan pada saat melayani pasien terus Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika. Ya, tidak harus seperti itu ya. Tapi pada saat dia ada peluang, jangan sampai sama sekali terlupakan berpekan-pekan, apalagi tidak berternak. Monggo, yuk bareng-bareng 3 kali lagi ya, 3 kali supaya amal pahalanya benar-benar tadi ya, sakilatani fil mizan, jadi pemberat pada saat hari perhitungan di hadapan Allah. Asal tadi apa? Ikhlas. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Coba 2 kali lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu
abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pejamkan mata. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, Mas Pujian saya kirim ya. Dan itu supaya nanti penjenengan kalau bisa artinya tentu akan bisa lebih merasa merasuk ke dalam jiwa. Dan itu secara syar'i Bapak Ibu sudah mengamalkan apa yang Allah ajarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, sesuai dengan tema tadi pembaca Al-Qur'an, saya pakai ada dua surat di dalam Al-Qur'an ya. Yang kedua yang saya ingin tindak lanjuti. Tadi surat apa, Mbak? Al-Kautsar. Hanya 3 ayat tapi ini menjadi dasar akli atau nakli. Dasar hukum itu ada 2. Nakli dan akli. Akli niku akal. Kalau nakli niku dasar Quran hadis. Dasar syar'i secara Quran. Dasar naklinya di dalam surat Al-Kautsar 1 sampai 3. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kok ragu-ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Tapi dibaca sendiri tanpa Pak Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Tadi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Monggo. Shadaqallahul adzim. Sedikit koreksi aja ya. Sedikit koreksi dan saya pastikan di sini coba Bapak Ibu lihat surat Al-Kautsar 1 sampai 3. Monggo diklik aja. Kalau punya paket pasti bisa ini. Mbak yang membaca. Jadi coba dibaca, Mbak. Udah, coba. Yuk, ta'awudz boleh, langsung bismillah boleh. Monggo. Baca. Enggak dengar. Mic-nya kurang dekat apa gimana tuh? Oh, enggak dengar. Monggo. Aduh. Nun sewu Mas Puji. Nanti biar tahu kesalahannya di mana gitu. Ini dari yang membaca. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini benar. Terima kasih, sudah benar ya. Karena tadi begini, fasalli lirabb, panjang nggak itu? Panjang nggak? Seharusnya panjang apa enggak tuh? Pendek, jadi nggak boleh panjang, ya. Fasalli lirabbika wanhar, beda dengan fasalli lirabbika wanhar. Nggak boleh. Yang benar seperti yang dibaca pembaca tilawah Al-Quran tadi ya, pembaca Al-Quran. Jadi tidak ada linya boten panjang. Okay? Maka hati-hati. Inilah kadang-kadang perlu taklimnya di situ. Kadang-kadang perlu, okay? Kita kadang-kadang begitu. Jadi kalau kita makmum depan imam, terus imamnya belajar ngaji di musola tanpa bimbingan kiainya atau ustadznya, atau dia memang tidak mau menambah ilmunya, terus akhirnya ya salah kuning gitu, kok ngono kok salah toh. Nah, karena dia tidak pernah belajar belajar tajwid, dan dia harus belajar tajwid. Jadi rumangsane wis hebat gitu. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabb. Aduh, ini kok bagi yang ngerti, makmum yang ngerti di sini itu sudah gitu ya. Seperti apa? Gitu. Jadi pada saat dia di seperti di ben kita ngalim gitu. Washolli lirabbika. Aduh ini, aduh gitu. Rasanya di dada ini beda. Gitu. Terus ya. Coba diulang yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Alhamdulillah, Pak Zainal dapat amal jariah lagi nih, ya. Jadi tambah ilmu. Karena begini, kadang-kadang ada ustadz sudah ceramah, sudah ngimami berkali-kali. Ya dengan bukan sangat terpaksa ya, akhirnya kami datangi, bahkan jadi guru agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar bahasa Arab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan ada yang gini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar bahasa Arab? Salah, mboten noleh. Lho niki kula jelasno sampai diskusi dengan yang bersangkutan. Lah aku ngajarne ning siswa aku kadung ngono, ya istighfar saja, minta ampun kepada Allah. Jadi iyyaka na'budu niku mboten enten wakaf, tidak ada tanda wakaf berhenti, mboten angsal. Nggih? Tidak ada saktah, ada tanda berhenti. Ketoke bener nggih? Iyyaka na'budu dalam satu kata, wa iyyaka nasta'in. Jadi tapi dia berhenti di ka. Na'budu itu tidak ada tanda saktah, tidak ada tanda berhenti. Jadi walaupun dikatakan nggak panjang kok, tapi dalam kaidah itu seperti berhenti dan 1,5 harokat. Jadi monggo, iyyaka na'budu saja, nggak usah dari awal. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sekali lagi. Alhamdulillah. Saya sudah 2 penceramah itu saya ajak duduk yang 1 sampai 2 kali. Kamu kok panggah toh? Akhirnya sekarang sudah enggak. Satunya juga alhamdulillah, tapi sedikit-sedikit masih terasa banget itu. Nah, kalau membaca Al-Fatihah yang menjadi ummul kitab yang tiap hari dibaca, bahkan sholat tidak baca Al-Fatihah, berarti tidak sah rukunnya. Okay? Jadi Bapak Ibu kalau ngimami kali belajar min, ya kali belajar min. Jadi tidak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Boten oleh karena tidak ada tanda wakaf berhenti. Iyyaka itu sudah 1,5 harokat, ya, mempengaruhi. Nggak boleh. Nggih, intinya ngaji saya bukan seperti itu. Ngajinya tentang korban sebagai bentuk solidaritas. Sebagai wujud apa lagi? Kesetiakawanan. Orang yang korban itu berarti mencintai Allah enggak? Mencintai Allah. Mencintai Rasulnya enggak? Mencintai Rasulnya. Cinta kepada Nabiullah Ibrahim enggak? Kepada Nabi Ismail? Jadi wujud cinta kepada Allah. Tapi misalnya Pak Zainal, aduh Pak Zainal kok enggak masuk dalam list daftar korban Masjid Al-Ikhlas Ngadiluwe. Oleh mboten jenengan terus suudzon. Suudzon oleh mboten? Suudzon niku napa? Berprasangka buruk. Husnudzon berprasangka yang baik. Oh, Pak Zainal tidak di sini, barangkali media untuk korban banyak ya. Bisa di Lazismu kalau Muhammadiyah, di Basnas bisa, di tempat lain bisa. Bahkan kalau kami kadang-kadang ya Allah, di lingkungan saya sudah banyak yang korban. Bahkan Pak Zainal diundang atas nama tokoh untuk ini, untuk itu. Sak kulkas freezer gak cukup. Sampai berbulan-bulan. Karena bisa penyimpanan masih sing pinter masak akhirnya dimasak. Jadi kita harus berhusnudzon kepada saudara kita yang muslim. Karena ibadah itu kaitannya dengan hablum minallah. Nah, korban selain hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah memenuhi perintah Allah Al-Kautsar 1 sampai 3 tadi. Inna a'tainaka Kautsar, sesungguhnya banyak banget yang kuberikan kepadamu hai Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fasalli, maka salatlah. Wanhar, dan berkorbanlah. Inna sani'aka wal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu maka dia terputus dari rahmat Allah. Jadi saudara-saudaraku, bagi yang mampu, tetap hukumnya korban itu sunnah napa wajib? Sunnah, gak boleh kita mewajib-wajibkan. Kowe sugih kok gak korban, urusan mereka. Kadang-kadang lebih bagus mana? Pada saat ada ya kaidah yang ada seseorang mau haji, istrinya mengandung, sudah disiapkan nyelengi satu budalan haji. Pada waktu itu belum ada model sekarang itu ya, pada zaman dulu itu. Kemudian istrinya itu
nyidam. Ngerti nyidam ya? Istrinya mengandung laki-lakinya yang kepingin muakan tertentu, ternyata yang nyidam itu istrinya ya. Katanya ada yang seperti itu. Istrinya nyidam, Pak, aku mbok digolek sate to, Pak. Loh, Bu, yo mang bar magrib lagi wis jam 12 luweh kok nyuwun sate. Terus neng ndi to, Bu, omahe awake dhewe iki yo desa ora kutha-kutha ngono kae bengi-bengi enek sing buka. Wis to, Pak. Wis sampean berarti gak sayang karo aku. Wes akhire goleki bakul sate yo renek mulih-mulih. Akhirnya Bu renek Bu sing buka wis pokoknya ngantek istilahnya merengguk nggih, merengguk. Sampai akhirnya jam 12 bengi niku suaminya yo goleki meneh sing rada adoh. Masya Allah, ternyata ada bau apa orang bakar sate itu nggih. Bakar bau sate, akhirnya diparani. Bahasa Indonesianya diparani apa, Bu? Didatangi, ternyata di situ sedang membakar binatang yang sudah mati. Bu, lagi bakar nopo? Niki lho Pak, lari-lari ketet dinten boten istilahipun boten kelebon napa-napa, anak kula niku 5 niki kelaparan, terus niki kula bakar sate ngenteni tiang-tiang kabeh pun tilem jam 12 bengi luwih niku piyambake bakar di sebuah tempat gitu. Kula mbok diparingi lan jenengan napa doyan to niki wau batang Pak mati. Lajeng dalune niki kula sisihne terus engko nggih mangan anakku gitu. Pun mboten napa-napa Bu, niki bojo kula pun nyuwun mboten kenek diselakipun. Paribasane sak sundukan monggo lho Pak menawi kersa. Kok saged ngaten napa Bu? Ternyata dia ngopeni anak ya yatim, putrane 5 keluwen kabeh urung mangan ket siang. Akhirnya ada binatang yang meninggal terus dibakar di atas jam 12 ngenteni tiang-tiang podo sate. Nah akhirnya setelah dapat basa teko omah niku istrinya sudah tidur. Bu, iki satene Bu, ndang Bu. Ala wis males Pak sesuk. Lho piye to iki mau? Kan jadi pengen ngantek lah, ngantek waduh teko kene bla 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 wis gak sesuk ae. Akhirnya si laki-laki tadi tidak jadi haji. Duitnya akhirnya tinggi bantu bocah yatim kali ibune niku usaha. Akhirnya duitnya berkurang nggih? Enggak sido cukup tinggi haji sebagian untuk membantu mereka bisa mandiri. Ternyata Allah lebih ridho itu. Dan sahabatnya yang di Mekah itu cerita. Bermacam-macam cerita. Di Mekah ketemu dengan kamu bla bla sholat jamaah bareng bla 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 bla. Niki bukan cerita biasa loh. Bener-bener ini terjadi ya. Jadi ternyata Allah melalui malaikatnya mengutus supaya haji dia. Ternyata untuk mewakili seorang laki-laki tadi yang ternyata duitnya jauh lebih manfaat untuk menyelesaikan si yatim dan janda tadi daripada untuk dirinya sendiri berangkat haji. Saya cerita seperti itu ternyata di modern pun itu juga ada. Jadi orang yang ternyata ketemu di Mekah. Sa'i bareng pada saat tawaf bareng ketemu. Padahal dia tidak berangkat. Wallahu a'lam bishawab. Allah Maha terhadap segala sesuatu. Intinya korban niku sunnah juga tetap jangan wajibkan.
Kalau dia punya latar belakang dan pemikirannya uangku lebih bermanfaat bagi saudara tetangga saya yang sudah terjerat rentenir daripada saya umroh lagi, maka Masya Allah termasuk korban. Kalau sunnah ya sunnah, kalau bisa ada kaidah yang menyatakan bahwa korban satu, misalnya saya, itu bisa mewakili terhadap keluarga besar saya. Bahkan ada syar'i yang menyatakan sampai 100 orang pun bisa terwakili dengan satu korban kambing. Seperti itu. Kalau itu harus dibahsul masail lagi atau ditarjihkan lagi. Intinya Bapak Ibu sekalian, monggo panjenengan yang mampu berkorbanlah. Ojo karena sungkan bolak-balik kae ning gene yayasan ini daftar korban. Aku gak didaftar gak apa-apa. Sing penting hubunganku kepada Allah. Korban tidak harus di Baitus Syifa. Korban tidak harus di Muhammadiyah. Ada yang kepingin aku, dagingku akan jauh lebih bermanfaat barangkali di Palestina. Barangkali pikiran kita di dakwah-dakwah pedalaman, di panitia-panitia yang dia dikornetkan akhirnya dikirim ke Irian, di Kalimantan pedalaman, di Sulawesi dan seterusnya. Monggo, itu kaitannya dengan hablum minallah. Yang jelas korban merupakan ibadah yang berkaitan dengan syar'i, wujud cinta kepada Allah dan wujud cinta terhadap sesama manusia. Apakah dagingnya sampai kepada Allah? Tidak. Yang sampai kepada Allah adalah pengabdian kita, kesucian hati kita dalam rangka beribadah memenuhi perintah Allah. Layana laluhumuha waladimauha. Jadi dagingnya dan darahnya itu yang tidak sampai kepada Allah. Yang sampai apa? Adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, nah ini jam lebih setengah jam dari yang kami sampaikan. Mohon maaf ya, Tat, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa taklim lagi. Nek diundang Pak Samsul. Monggo, saya beri kesempatan katanya 5-10 menit, barangkali ada yang ingin ditanya jawabkan. Kalau saya tidak bisa, mohon Pak Haji Samsul untuk bisa memberikan tambahan jawaban atau dijawab sepenuhnya. Tat, monggo dipandu. Silakan dipandu. Terima kasih Bapak untuk tausiahnya pagi hari ini, dan kami beri kesempatan untuk Bapak Ibu peserta kajian untuk mengajukan pertanyaan kepada beliau. Dipersilakan. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ingin bertanya silakan angkat tangan dan menyebutkan nama dan pertanyaannya. Silakan. Katanya ini nilai plus ya di rumah sakit. Barangkali ada nilai plusnya. Monggo silakan. Wis gak ono pertanyaan, bintang mulai gitu. Monggo ada? Ini ada Bapak yang ada. Oh, wonten, monggo. Semoga saya bisa jawab ya, Mbak. Ojo sing angel-angel. Assalamualaikum Ustaz, saya dari Waalaikumsalam. itu mau bertanya, apabila kita punya keinginan untuk berkorban, tetapi keinginan itu kita wujudkan untuk anak yang masih dalam kandungan, bagaimana? Boleh atau tidak?
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepingin korban diatasnamakan kepada anak yang masih ada di dalam kandungan. Begini Bu, kenapa harus atas nama anak? Atas nama ibunya saja bisa memperoleh anak, suami, saudara-saudara yang lain itu bisa memperoleh pahala manfaat dari korban panjenengan. Tadi sudah kami sampaikan bahwa satu kambing bisa untuk sekeluarga, termasuk tentunya yang masih ada di dalam mana anak besok itu lahir selamat dan menjadi dewasa, hidup dengan umur tawil umurna atau meninggal. Berarti intinya boleh apa tidak Bapak Ibu yang ditanyakan tadi? Boleh, boleh, boleh. Yang masih ada dalam kandungan, ibunya saja yang korban. Anak yang di dalamnya memperoleh pahala juga atas niat yang mulia dari ayah dan ibunya. Bahkan ada kaidah yang menyampaikan sampai 100 orang keluarga Bu. Halo, jadi sampai 100 orang saja boleh. Apalagi kalau hanya seorang anak yang nanti lahir, apakah diberi umur atau tidak, nggak tahu kan? Ibunya saja Bu, ibunya yang korban. Anak di dalamnya ini memperoleh fadilah, memperoleh manfaat, memperoleh pahala. Aku nak, ibu korban, kamu termasuk di dalamnya sebagai keluarga, sebagai anak saya. Semoga lahir dalam keadaan yang sehat seperti yang diharapkan ibunya. Intinya jawabannya boleh banget. Nah, boleh kali banget. Mohon maaf, suatu saat semoga diberikan tawil umurana. Amin. Wasihatina. Amin. Wa ahsin amalana. Wa wasi arzaqana. Wa nawwir qulubana. Allahumma ahtim lana bil Islam. Wahtim lana bil iman. Wahtim lana bi husnil khatimah. Seperti itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.